Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua ini ada 30 nasihat. Yang 4 itu berupa hadis Nabi, yang sisanya itu berupa ucapan-ucapan sahabat ya. Yang dimaksud akhbar itu ucapan sahabat, juga ucapan para tabi'in. Tabi'in itu pengikutnya para sahabat ya. Orang yang belajar sama sahabat itu disebut tabi'in ya. Kalau sahabat itu orang yang belajar sama Nabi. Faminhu, dan sebagian daripada 30 nasihat itu ya, sebagian daripada bab yang kedua ini. Yang pertama, wal maqalatul ula, maqalah yang pertama, minal munbihatis sanaiyati, dari perkara-perkara atau nasihat-nasihat yang bisa mengingatkan kita, yang isinya itu berupa dua-dua gitu ya. Yang marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, qaslatan ila syai'a afdalu minhuma al imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kata Nabi, khoslatani, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada suatu perkara apapun yang lebih utama daripada keduanya, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat untuk orang Islam. Tuh, jadi dua perkara yang istilahnya itu tidak ada bandingannya gitu. Tidak ada yang lain yang bisa membandingi dua perkara ini, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat kepada orang Islam. Kenapa iman kepada Allah disandingkan dengan an-naf'u lil muslimin, ya kan? Iman sama Allah disandingkan dengan bermanfaat kepada orang Islam, benar nggak? Ya, karena kalau kita iman sama Allah, sudah pasti kelakuan kita bermanfaat untuk orang Islam. Karena ada tuh orang beriman kepada Allah, tapi kelakuannya tidak bermanfaat pada orang Islam, maksudnya merugikan orang lain gitu. Ya, iman sama Allah, sholat segala macam, tapi tingkah lakunya merugikan orang lain gitu ya. Bayangkan seperti itu. Dan iman kepada Allah juga, yang mana kita iman sama Allah berarti kita percaya dengan adanya Tuhan kan, percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iman kan artinya percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya dengan adanya Tuhan pasti hidupnya akan merasa diawasi, benar nggak? Ada entitas yang lebih tinggi itu loh, yang mengawasi dia gitu. Sehingga kalau orang beriman itu dalam bidang apapun dia mempunyai integritas. Karena dia merasa diawasi, dia nggak berani macem-macem kan iman sama Allah tuh. Kalau dia jadi pegawai yang baik, ya kan. Kalau misalnya bergaul, dia bergaul sama orang-orang tuh bergaulnya dengan baik gitu. Karena tertanam iman kepada Allah gitu. Dan kalau sudah iman kepada Allah, bagus imannya, nah pasti lanjutannya dia tuh an-naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang Islam. Karena semata-mata tujuannya hanya karena Allah, nggak ada tujuan embel-embel yang lain. Kalau ada embel-embel yang lain kan ada maksud tertentu, pasti orang itu biasanya kebaikannya itu, di balik kebaikannya tersimpan kemunafikan, ada maksud tertentu, misalkan karena dia tidak tertanam iman kepada Allah kan, berarti apapun yang dia lakukan hanya semata-mata transaksional aja sesama makhluk gitu, benar nggak? Lu baik, ya gue baik gitu, atau gue baik sama lu karena gue ada maksud, nah maksud keuntungan gitu. Tapi kalau orang yang dasarnya iman pada Allah,
ya berbuat baik karena Allah, berarti kan nggak ada maksud tertentu, apalagi maksud jelek gitu ya. Tidak merugikan orang lain dan tidak dirugikan orang lain, paham ya. Jadi orang yang bagus lah dalam pergaulan dan dalam semua aspek kehidupan. Dengan apa bermanfaat? Wanafulil muslimin, bermanfaat untuk orang Islam itu dengan apa? Bil maqoli, dengan ucapan. Tuh, orang iman kepada Allah pasti ucapannya bagus. Wabil jah, dengan pangkat gitu. Kalau punya pangkat terus dan di hatinya ada keimanan kepada Allah, pasti pangkatnya digunakan untuk hal yang baik gitu. Coba kalau yang megang pangkat, megang jabatan itu orang jahat, pasti jabatannya itu digunakan untuk hal yang buruk, untuk korupsi misal, ya kan, untuk mengembat dana PLT misalkan. Bil mal, atau dengan harta. Orang yang beriman kepada Allah, kalau dia pun memegang harta, punya harta, pasti hartanya dipergunakan untuk hal yang baik. Coba kalau harta itu dipegang sama orang yang gak beriman sama Allah, tidak ada Tuhan di hatinya, tidak ada iman kepada Allah, ya wis pasti hartanya untuk dugem, ya kan. Jadi orang Islam itu boleh kaya, lebih baik orang Islam yang kaya, orang yang baik yang kaya. Orang baik itu bagusnya kaya, karena nanti hartanya buat manfaat untuk orang banyak, ya kan, sedekah segala macam. Nah, kadang kebanyakan orang baik itu malah tidak punya keinginan untuk kaya ya kan. Tapi bagusnya mah orang baik itu kaya itu, karena pernah ada cerita Imam Syafi'i itu kan ini apa, dalam pandangan Imam Syafi'i zuhud itu dia tidak memiliki harta gitu ya kan, karena dia gurunya kan Imam Malik kan zuhud, dia nggak mementingkan harta. Terus sewaktu-waktu dia itu disuruh sama Imam Malik pergi ke daerah Kufah untuk belajar kepada murid-muridnya Imam Hanafi, karena Imam Syafi'i sama Imam Hanafi itu nggak bertemu, nggak sejaman. Jadi pas lagi ketemu muridnya Imam Hanafi itu, di ruang tamunya muridnya Imam Hanafi itu ngitung dinar duit emas, ya kan, banyak. Imam Syafi'i udah terbersit di hatinya, kok orang alim kok kayak gini ya, apa sih, hartanya banyak katanya. Nah si muridnya Imam Hanafi ini ngelihat si Imam Syafi'i itu, dia udah paham, ngecun lah, pasti dia mikirnya macem-macem nih, gua megang duit banyak kayak gini. Terus dia ngomong kayak gini, Syafi'i, gimana kalau uang saya ini yang banyak ini nih, harta ini saya kasihin sama orang fasik, sama orang jahat, biar buat dugem, biar buat melacur ya. Kata Imam Syafi'i, jangan, lebih baik kamu saja yang pegang harta ini, karena kalau dipegang orang nggak bener, ini harta dipergunakan untuk hal yang nggak bener nggak? Oh ya sudah, berarti boleh dong saya orang baik ini, orang soleh ini kaya. Oh iya, mendingan sampean yang kaya daripada orang yang bejat kan gitu. Nah, jadi kalau orang beriman kepada Allah, hartanya pasti digunakan untuk hal yang baik. Awabil badan, kalau tidak punya pangkat, tidak punya harta, tuh ya, tidak punya ucapan yang bisa memanfaatkan manusia. Ya, biasanya ucapan yang memanfaatkan manusia itu ucapan para ulama gitu kan, ilmu isinya. Dia nggak punya ilmu, nggak punya pangkat, nggak punya harta, ya dia punya tenaga gitu ya, tenaganya disumbangkan untuk hal yang bermanfaat gitu. Ya, kesehatan dia gitu kan digunakan untuk hal yang bermanfaat gitu. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu majana wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa yang pagi-pagi
bangun pagi-pagi dia tidak berniat gitu untuk melakukan suatu kejoliman kepada seseorang pun, maka Allah ampuni dia dosa yang sudah terlewat gitu ya. Dosa yang sudah terlewat kemarin gitu. Kita bangun pagi-pagi, kita nggak punya maksud apapun untuk menyakiti orang lain, itu dosa kita diampuni. Apalagi kalau kita berniat untuk berbuat baik, itu bagusnya Allah, baiknya Allah ya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, tuh ini lebih dahsyat lagi. Barang siapa yang pagi-pagi bangun, dia berniat untuk menolong seseorang yang dijolimi. Bangun tidur nih misal, pagi-pagi mau pergi kerja, pokoknya hari ini saya mau menolong kawan saya yang sering dibully di kerjaan misalkan. Ya, dia mau udah niat mau nolong orang yang dijolimi. Atau waqada hajatil muslimi, dia bermaksud berniat untuk memenuhi kebutuhan orang Islam. Atau bangun pagi-pagi nih, bangun pagi-pagi berniat saya nanti mau ngebeliin sarapan gitu teman saya misalkan, kebutuhan dia kan pagi-pagi makan, teman saya ngekos misalkan, saya mau beliin sarapan tuh, kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka bagi dia itu pahala seperti haji yang mabrur ya. Tuh. Kalau kita bangun pagi-pagi tidak punya niat buruk sama orang, dosa kita diampuni. Kalau pagi-pagi kita bangun dan punya niat berbuat baik pada orang lain, maka kita mendapat pahala seperti haji yang mabrur. Tuh. Lebih mantap itu. Bangun pagi-pagi udah punya niat baik. Bangun pagi-pagi tidak punya niat buruk, diampuni dosanya. Bangun pagi-pagi punya niat baik untuk menolong orang lain, dapat pahala. Tuh. Pilih yang mana gitu. Kalau bangunnya siang, tahu. Wah, kalau di sini nggak ada kalau bangunnya siang. Di sini keterangannya bangun pagi-pagi. Kalau bangunnya zuhur, kayaknya niatnya udah kayaknya ya nggak dicatat kali niatnya. Ya tapi bagus tidur juga, daripada berbuat dosa mending tidur. Waqala alaihi salam bersabda juga Nabi SAW nih, satu lagi hadis Nabi, ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas, paling dicintainya hamba di sisi Allah adalah orang yang paling bermanfaat, manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya gitu. Hamba yang paling dicintai Allah adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Tuh. Berarti kebalikan dari yang dicintai itu apa? Yang dibenci. Berarti yang dibenci Allah kebalikannya apa? Manusia yang merugikan manusia lain gitu, baik dengan ucapan, perbuatan, ya kebanyakan dengan ucapan, seringnya kan ngebully orang gitu, atau dengan perbuatan ya merugikan orang lain dengan ucapan dan perbuatan. Berarti kebalikan dari yang dicintai Allah. Wahdul a'mal idkhulu surur ala qalbil mu'mini, paling utamanya amal adalah memberikan kebahagiaan di hati orang yang beriman ya, dengan ucapan atau perbuatan gitu. Pokoknya ucapannya menyenangkan lah gitu. Perbuatannya juga menyenangkan orang lain gitu. Kalau kita tidak bisa, ucapan kita tidak bisa menyenangkan orang lain, atau perbuatan kita tidak bisa menyenangkan orang lain, paling tidak jangan menyakiti, benar nggak? Nah ini mah udah ngebantu enggak, ini mah malah ngata-ngatain kadang kan ya, kebanyakan orang kayak gitu. Nah, ya ngebantu hidup kita enggak, tapi ngata-ngatain gitu kan.
yaturudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban. Memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman itu salah satunya adalah menghilangkan lapar seseorang gitu. Ya, kawan lagi lapar itu pagi-pagi dibeliin sarapan misal, atau ada pengemis jalanan lapar kasih makanan misal gitu ya. Yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesulitan orang gitu ya. Kawan punya masalah itu ya, dibantu carikan solusi. Ini mah kawan lagi ada masalah curhat, bukannya didengerin curhatnya malah dibanding-bandingin. Masih mending mendang-mending kan, mending lu mah ya. Kau mendang-mending itu orang tuh kadang tuh mau curhat itu sebenarnya bukan pengen dibantu sih, kadang-kadang ya pengen didengar aja gitu. Ini mah kadang curhat malah mendang-mending gitu. Mending lu mah gua mah gitu ya. Paling tidak kalau nggak bisa ngasih solusi ya kita bisa nenangin lah ya. Auyak dilahu dainan, atau melunasi hutang seseorang, hutangnya gitu. Hutangnya orang yang beriman tuh dilunasi sama kita kalau kita punya uang gitu kan. Saudara kita punya utang, terus kita punya kelebihan duit ya kita lunasi gitu. Nah apalagi yang punya utang tuh sama orang yang beriman ya dilunasin juga utangnya gitu. Ya untuk ngejar-ngejar gitu kan ya. Ini mah kadang ada uang juga nanti ya. Wa khoslatani la syai'a ahabbu minhuma. Nah, lawannya yang dua tadi nih ya, dua hal yang paling baik ya, yang dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama dari keduanya adalah iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang Islam tuh. Lawan dari dua itu adalah khoslatani la syai'a akhbasu minhuma. Dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih buruk daripada dua perkara itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua ad-durru bil muslimin, yaitu memberikan kemudorotan kepada orang Islam ya. Syirik pada Allah, inna syirka la dzulmun azim. Syirik pada Allah itu kejoliman yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik ya. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya, menyembah patung. Kalau secara johir begitu ya, menyembah patung, mengadakan Tuhan selain Allah, pokoknya kayak nyembah arwah nenek moyang, nyembah pepohonan gitu kan. Tapi syirik itu syirik besar namanya. Ada syirik yang tersembunyi gitu ya. Menuhankan selain Allah itu bisa saja yang secara tersembunyinya kayak berbuat suatu kebaikan tujuannya bukan karena Allah. Misal syirik yang kecil itu apa, ria, pengen dipuji orang gitu ya. Berbuat kebaikannya itu nggak ikhlas. Nah itu juga termasuk syirik, tapi syiriknya syirik kecil itu mah. Terus wadurru bil muslimin, dan perkara yang kedua yang tidak ada yang lebih buruk dari perkara ini adalah berbuat kerusakan, mudorot, merugikan orang Islam, baik dengan perbuatan ya, resek lah sama orang gitu ya, kelakuannya itu buruk gitu, berisik gitu ya kan, dengan perbuatan kan, berisik, rokoknya sampai malam gitu kan, misal mengganggu lah, pokoknya perbuatannya mengganggu orang Islam. Amwalihim, atau merugikan orang lain itu dengan harta ya, karena dia punya uang, punya kuasa gitu, semena-mena misalkan ya, karena punya duit gitu.
atau merampas harta orang lain gitu kan, misalnya kan, ya bisa jadi begitu juga kan. Atau dengan harta dia menutup kesempatan orang lain untuk mendapatkan sesuatu, misal ya kan, bisa jadi kayak gitu juga kan, merugikan orang lain dengan harta termasuknya, benar gak? Kayak misalnya apa ya, jam sekarang kan musim suap menyuap ya, untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan atau apa gitu, kita nyuap kadang kan. Seharusnya orang yang punya apa keahlian, punya yang kompeten di bidangnya, jadi enggak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dia, karena ada orang yang dengan hartanya itu menutup peluang itu supaya dia yang mendapatkan pekerjaan itu, kan banyak kayak begitu tuh. Akhirnya orang yang masuk ke dalam pekerjaan itu bukan orang yang kompeten, orang yang mempunyai keahlian, kan rusak kayak gitu. Rusaknya rame-rame nantinya, kayak masuk apa PNS misalnya kan. Nyogok ya kan. Iyalah, orang yang punya kemampuan, punya integritas, karena dia tidak punya uang, tidak punya kesempatan, ditutup sama orang yang punya uang. Nah, itu merugikan orang Islam ya, merugikan orang banyak juga, karena dia nggak bisa apa-apa, kerjanya nggak becus, yang rugi orang banyak, benar nggak? Wa inna jami'a awamirillah, karena apa? Semua perintah Allah itu pasti turja'u ila khoslatani, itu pasti rujukannya, maksudnya pijakannya itu pasti dua perkara. Perintah Allah itu apa? At-ta'zimulillah, untuk mengagungkan, tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Pasti perintah Allah di Al-Quran itu pasti isinya tentang suruh kita itu hanya menyembah Allah kan. Terus dan wasyafaqatil khalqi, dan menyayangi makhluk tuh. Pasti perintah Allah itu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau tidak perintah beribadah kepada Allah, menyembah Allah ya, pasti perintah untuk menyayangi makhluk. Pasti dua perkara itu. Semua perintah Allah dalam Al-Quran itu pasti hubungannya, kalau enggak suruh menyembah Allah, beribadah kepada Allah, atau berbuat baik kepada makhluk. Pasti dua perkara itu aja. Contohnya nih, seperti ucapan Allah Ta'ala, aqimus sholat wa atuz zakah, dirikanlah sholat. Nah, dirikan sholat hubungannya ke Allah, mengagungkan Allah kan. Wa atuz zakat, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat hubungannya ke sedekah, ke makhluk kan, berarti kasih sayang kepada makhluk. Jadi dua perintah ini harus dilaksanakan, harus sinkron. Kalau kita itu mengagungkan Allah, berarti kita harus sayang sama makhluk. Kalau kita seneng sama janda nih, kita juga harus sayang sama anak-anaknya kan gitu. Kalau kita suka sama Allah, berarti kita pun harus suka sama makhluknya, gitu loh. Cinta sama Allah berarti harus cinta kepada makhluk Allah. Enggak peduli dia itu mau penjahat, yang kita benci itu kejahatannya, bukan orangnya. Kita benci kejahatan, tapi kita tidak boleh benci sama penjahatnya. Kita benci perzinahan, tapi kita tidak boleh benci sama penzina, karena penzina itu makhluk Allah juga, kan, benar nggak? Nah, hukum tetap berjalan, tapi kita tidak boleh benci sama orang, karena manusia mah ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Jadi nggak bisa kita vonis orang itu saat berbuat buruk dia bakal buruk selamanya, enggak kan? Ada orang soleh itu bakal soleh selamanya, belum tentu. Jadi ada kalanya orang itu baik, ada kalanya buruk. Jadi kita harus objektif. Manusia itu kalau di kitab hikam itu lupa lafadznya, tapi artinya begini: yang kebaikannya saja itu dianggap buruk, apalagi keburukannya. Maka nama hasinuhu masawiya,
Fakaifa masawihu fakaifa la takunu masawiya ya. Jadi manusia itu kebaikannya saja terkadang salah, apalagi kesalahannya. Kan gitu ya. Nah, jadi siapa manusia yang benar-benar baik itu? Ya nggak ada, cuma Nabi Muhammad. Jadi nggak berhak kita ngebenci orangnya, benci keburukannya aja. Kan orang itu ada saatnya dia juga berubah, nggak selamanya kayak gitu. Orang soleh juga nggak selamanya soleh, kadang kepeleset ya. Lihat cewek agak bahenol kan saat ngelirik gitu. Agak ada kalanya kepeleset gitu ya. Emang iya, kadang-kadang kalau di jalan kan gitu. Orang itu dibilang soleh kalau dia sedang melakukan kesolehan, bener nggak? Tapi kalau dia itu orang soleh itu melakukan keburukan, berarti waktu itu dia bukan orang soleh. Begitu kan sebaliknya, orang yang suka melakukan keburukan, ketika dia melakukan amal soleh, berarti dia orang yang soleh, benar nggak? Paham ya? Nah, berarti manusia itu makhluk aridi, makhluk yang nggak pasti. Kadang baik, kadang buruk. Jadi ya udahlah, kita menyikapinya juga. Ya jangan pakai sifat yang sikap yang pasti gitu, bahwa orang yang buruk itu pasti buruk terus dan orang yang baik itu tidak pernah salah gitu. Ya maklum saja lah, kayak diri kita juga kan begitu. Atau uskurli wali walidaika, contohnya begini lagi tuh, ada contoh, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah itu berarti mengagungkan Allah. Syukur kepada kedua orang tua berarti syafaqah lil khalqi, ya kan, larinya ke makhluk gitu kan, benar nggak? Nah, berarti perintah Allah itu pasti berkaitannya dengan takjim lillah, mengagungkan Allah dan menyayangi makhluk. Karena kalau kita mencintai Allah, sudah pasti kita harus mencintai makhluk Allah. Melihatlah, kalau kata Gus Dur mah, melihatlah dengan mata Tuhan yang menerima siapapun yang datang. Iyalah, Allah kan nggak pilih-pilih, mau dia tukang maksiat, mau dia itu orang soleh, kalau datang ke Allah berdoa, pasti Allah dengarkan doanya, kan gitu. Yang dibenci sama Allah itu maksiatnya, bukan orangnya. Warwiya an Aus al-Qarni, Uwais al-Qarni ya, diriwayatkan dari Uwais al-Qarni, bahasanya Uwais al-Qarni qala berkata, sewaktu-waktu marartu fi ba'di siyahati, sewaktu-waktu itu saya berjalan di perjalanan saya, sewaktu-waktu saya berpapasan birohibin dengan seorang rohib. Rohib itu seperti pendeta lah. Lalu fakultu, saya berkata kepada si rohib, ya rohib, pendeta, ma awalu darajatin yarqohal murid, apa awalnya derajat di sisi Allah ya, yang dinaiki oleh seorang yang beribadah kepada Allah gitu. Seorang yang sedang menuju jalan Allah gitu. Apa derajat paling awalnya gitu ya. Terus berkata si rohib itu, qala berkata rohib, raddul madzalim, ya, menolak kejoliman. Itu menolak kejoliman itu kita tidak melakukan kejoliman atau mencegah seseorang melakukan kejoliman gitu ya. Wa hifatu zuhri minat tibaat, dan meringankan bawaan. Ya, meringankan bawaan itu maksudnya apa? La yas'adu lil abdi amalun wa alaihi tiba'ah, tidak akan naik suatu pengamalan seorang hamba sedangkan dia memiliki beban bawaan. Beban bawaan itu apa? Kejoliman. Kita melakukan kejoliman kepada orang lain gitu kan, maka derajat kita akan sulit naik di sisi Allah, benar gak? Nah, berarti ada kaitannya antara mengagungkan Allah dan berbuat baik kepada makhluk, itu ada kaitannya itu ya.
Makhluk itu kan bukan manusia aja, makhluk itu kan ciptaan Allah, hewan, tumbuhan, ya enggak, pokoknya alam semesta inilah. Kalau kita memang iman sama Allah, beragama, ya jangan merusak lingkungan, ya kan. Kalau beriman sama Allah ya berarti jangan apa menyiksa hewan gitu ya. Iman sama Allah tapi ya buang sampah di siring gitu, di kali, akhirnya mengakibatkan banjir. Ya kan. Kan bingung itu. Dia cinta sama Allah tapi alam dirusak. Gimana coba? Dia beribadah sama Allah tapi kelakuannya itu merusak alam. Ya. Nggak ramah sama lingkungan gitu. Kalau alam bisa. Hey, stop. Kok nggak bisa stop nih? On offin dulu powernya. Power apa? On off. Power HP-nya. Ini. Iya.